Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat. Yang terpenting jaga selalu kesehatan teman-teman. Nah, di video kali ini tentang Kurnia nih teman-teman. Nah, teman-teman pasti tahu siapa Kurnia ya. Ya, satu komplotan dengan Roy Suryo CS ya. Tapi sekarang Rismon kan bukan bagian dari ini ya, Roy Suryo ya. Oke, jadi Kurnia ini ya seperti biasa ya selalu sangat kontrak banget dengan Pak Jokowi ya. Di video kali ini juga beliau mengatakan ya mengatai Pak Jokowi. Ya nggak enak juga ya mau mengulang ucapannya si Kurnia ini, soalnya ini kata-katanya agak gimana gitu ya menurut aku. Oke. So, untuk selanjutnya kita langsung gas aja ke videonya. Jokowi ini orang yang bengis. Dia membuat orang baik menjadi tidak baik. Dia membuat orang yang biasa. Kurnia tukang gibah, tukang fitnah, bengis. Saking bencinya sama Pak Jokowi. Hei Kurnia, simak ya teman-teman ya. Kalau memang Pak Jokowi itu bengis, sudah dari dulu Kurnia rumahnya Pak Jokowi itu hancur dengan tanah, rata dengan tanah, karena sudah dihancurkan massa. Seperti rumahnya Saroni, seperti rumahnya Eko Patrio dan Uya Kuya. Bener loh. Kalau Pak Jokowi bengis, mulutnya Pak Jokowi sudah koar-koar kemana-mana menyerang kalian, mengklarifikasi. Bahkan kalau Pak Jokowi bengis, bisa loh Pak Jokowi menculik kalian semua. Sudah hilang namamu seperti Pak Harto dulu. Bisa loh. Orang kalau baik, ya sampai kapanpun baik. Nggak bisa orang baik menjadi nggak baik, itu berarti karakter. Jangan kau salahkan Pak Jokowi, orang baik menjadi tidak baik. Ya salahnya sendiri kalian, ya, membenci, menghasut, menghujat. Kalian yang tidak baik sudah mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi, tapi kalian mengelak. Bengisnya Pak Jokowi di mana? Sampai hari ini Pak Jokowi diam, ya. Pak Yusuf Kalla ngomong seperti itu pun Pak Jokowi masih menghormati Pak Yusuf Kalla. Kalau Pak Jokowi bengis, pastilah Pak Jokowi gitu ya, akan koar-koar kayak Pak Yusuf Kalla seperti itu. Tidak hanya itu, jika Pak Jokowi bengis, kalian semua gerombolan RRT dan kamu juga Kurnia hilang seperti zamannya Pak Harto. Bengisnya di mana? Yang ini lho, lek tukang fitnah, tukang gibah. Bisa-bisanya kalian itu ngomong bisa merubah orang baik menjadi tidak baik. Ya kalian sendiri yang tidak baik. Dan terbukti kan? Terbukti bahwasanya buku yang kalian terbitkan, buku yang kalian buat dengan dalih penelitian haram. Haram. Dan buku itu menjadi polemik sekarang. Masihkah kau buta? Hah? Matamu nggak melihat mana yang benar, mana yang enggak? Kalau Pak Jokowi bengis, sampai hari ini pun rakyat nggak akan datang ke sana. Mana sekarang mantan presiden yang rumahnya penuh dengan rakyat? Mana? Angger jeplak, angger ngomong, lambene gak ditoto. Wong Sari kok tukang fitnah karo gibah. Kurnia dan rombongan dianggap spesial dong oleh Pak Jokowi. karena dia sudah ada janji dengan kita bahwa dia tahu. Gimana sih? Tadi katanya Pak Jokowi itu bengis dan kejam. Kok Pak Jokowi mau menerima kalian semua? Hei para pembenci yang koar-koar, yang sukanya menghibah, menghasut, memfitnah, menjelek-jelekan Pak Jokowi, mencemarkan nama baiknya Pak Jokowi. Lah kok Pak Jokowi mau menerima kalian di rumahnya pada saat kalian datang di sana? Bahkan Pak Jokowi mau memberikan RJ dan SP3 kepada Egy Sujana dan HL. Di mana letak bengisnya? Kurnia iki cangkeme saenake dhewe lek jeplak. Di sisi lain dia bilang Pak Jokowi bengis dan kejam bisa merubah orang yang baik menjadi tidak baik. Di sisi lain cangkeme ngomong bahwa Pak Jokowi juga menerima kalian dengan baik. Apa enek wong bengis dan kejam menerima orang dengan baik? Cocote congore angger jeplak. Gemes aku ndelokno wong Sari mulute rasa ditoto fitnah luar biasa. Kalau Pak Jokowi bengis dan kejam, kamu nggak bakalan diterima Pak Jokowi. Lebih baik Pak Jokowi menerima rakyat ya, yang datang ke sana dengan keinginan sendiri, merasa sedih melihat Pak Jokowi dihasut, difitnah, dihujat, tapi Pak Jokowi diam. Tapi Pak Jokowi mendahulukan kalian itu. Wes ngilong-ngilongno, wes jelek-jelekan,
memohon-mohon jalur RJ, sek dikei wis sudah dikasih RJ dan SP3, cangkemmu ngomong lek Pak Jokowi bengis dan kejam. Kurang ajar banget ini. Sabar, Lebih sabar baik Kak, Pak Jokowi sabar. menerima yang lain daripada mulutmu itu. Untung saja Pak Jokowi tidak melaporkan aparat. Bisa loh Pak Jokowi melaporkan aparat, langsung kamu ditangkap. Pak Jokowi nggak mau menerima kalian. Lah aku yo sudimen. Kalau aku yo nggak mau lah menerima orang yang sudah menjelek-jelekan saya, mencemarkan nama baik saya, menghujat, memfitnah sampai bikin buku seperti itu, terus datang ke rumah saya, malah lega. Kalau saya nggak mau, lebih baik saya laporkan polisi karena orang-orang itu telah menjelek-jelekan saya. Bisa loh Pak Jokowi melakukan seperti itu. Tapi Pak Jokowi tidak melakukan hal itu, malah membuat kalian itu menjadi tamu spesial Pak Jokowi. Mendahulukan kalian semua daripada rakyat yang sudah menunggu antri di situ. Ngono lho, cangkemmu lho. Sek ngomongnya Pak Jokowi bengis dan kejam. Nalarnya tuh di mana gitu loh. Matamu iki lho. Jen. Matamu. Apalagi itu dengan kata-kata di situ ada tembok ratapan yang menangis. Nah, ya tentu saja lah pendukungnya menangis. Ya, merasa sedih melihat Pak Jokowi dihancurkan, dijelek-jelekan, dijatuhkan, tapi Pak Jokowi diam. Siapapun yang datang ke sana pasti merasa sedih, merasa terharu, sedih, terharu karena bangga Pak Jokowi dijelek-jelekan seperti itu tapi tetap diam. Juga sedih melihat Pak Jokowi itu dihujat habis-habisan oleh gerombolan kalian semua itu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa kebanyakan orang-orang yang datang di sana itu pendukung Pak Jokowi itu pada nangis. Bukan tembok ratapan berdasarkan cangkemmu kuwi, goblok banget toh. Nggak fitnah loh. Terharu Sarti ya koyo ketemu ngene Pak lho. Jokowi. Kok iso fitnahnya luar biasa cangkeme iki. Entuk duit berapa sih? Kayak segitunya, kok bencinya segitunya. Kalau Pak Jokowi bengis dan kejam, kowe wis didepak dari situ. Tenan lek aku tak celukne polisi, kongkon ngalih ae orang seperti itu. Tapi Pak Jokowi tidak, Pak Jokowi diam. Kamu datang ke sana, yo tidak minta maaf, yo tetap dikasih RJ dan SP3. Ngono lho kok dikatakan bengis dan kejam, ya Allah, cowangkeme. Guys. Salam marah saya, guys. Cowangkeme para pembenci ki nggarai gemesi kok. Dengan mengatakan saya orang Ini kampung. Roy Suryo. Nah, Wes, kumat. Temukan bukti baru Setiap katanya. hari isinya hidup Roy Suryo itu hanya menjelek-jelekan Pak Jokowi. Kalau nggak menjelek-jelekan Pak Jokowi, dia nggak dapat cuan, nggak dapat fulus. Makanya ini pekerjaannya dia. Setiap hari saya dipikirno Pak Jokowi. Pak Jokowi mau apapun dah, selalu dia itu terbakar membara. Sehingga membuat narasi-narasi yang seperti ini tambah parah. Gejala ODGJ-nya tambah parah. Kita sudah lihat gejalanya mulai dari mukanya itu seperti itu, matanya, rambutnya sang soyo brodol. Ya, karena dengan menjelek-jelekan Pak Jokowi dia dapat cuan. Wong bikin buku gitu aja dia sudah dapat cuan. Ke podcast sana, podcast sini lumayan. Sekali datang 750.000 sampai 1 juta. Belum lagi bohir-bohir yang di belakangnya yang ingin berkuasa, yang memanfaatkan Roy Suryo sebagai jalannya bohir-bohir belakang untuk bisa berkuasa lagi, supaya usaha-usaha yang ingin berkuasa itu tetap hidup, tetap jalan, ora ditagih. Makanya Pak Jokowi ini orang yang sangat berbahaya buat para bohir-bohir di belakangnya, sehingga mereka menyuruh Roy Suryo ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Sudah berapa lama mereka berusaha menjatuhkan Pak Jokowi dengan berbagai macam cara, menghina, ya, menjelek-jelekan, memfitnah sampai segitunya, sampai bikin buku haram. Sudah terbukti buku haram yang menjadikan polemik sekarang. Ngono kok sik panggah dipercaya cangkeme.
Iki yo kumat meneh, kumat. Pikirannya tuh nggak bisa damai, nggak bisa tentrem. Isinya gur menjelek-jelekan orang, ditambah saiki menjelek-jelekan Resmond, ingin menjatuhkan Resmond, menjadi provokator. Yang tadinya nggak suka sama Resmond, dojo-ojo, ayo kayak lo Resmond, ya gelarnya dokternya palsu, segera dilaporkan supaya dia itu enak nggak melaporkan, hanya cocotnya aja yang memprovokasi. Nah, ya lumayan dari bohir-bohir itu Resmond dapat uang. Siapapun yang menjelek-jelekan Pak Jokowi pasti dapat royalti. Itu loh, ya. Jadi itu pun yang membuat dia itu semakin gila sama Ras Yoga. Ya, kita sudah menyimak video teman-teman ya, di mana Kurnia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bisa mengubah orang yang tidak baik, orang yang baik menjadi tidak baik ya, begitu. Ya, seperti biasa namanya juga tidak suka ya. Apapun itu ya tetap salah di mata mereka. Ya, satu komplotan sama Roy Suryo ya, sama Dokter Tifa juga ya si Kurnia. Dan ya gimana ya, Mbak Siska tadi mengatakan bahwa Kurnia ini saat mereka berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi, ke rumahnya Pak Jokowi itu disambut baik, disambut hangat. Tapi ada juga sisinya untuk dikatai oleh mereka gitu Pak Jokowinya ya. Aduh, susah ya, mau gimana ya dengan orang-orang ini ya. Emang udah nggak tertolong atau gimana ya rasa ketidaksukaannya terhadap Pak Jokowi. Susah juga ya teman-teman. Tapi ya itu haknya mereka juga sih, kembali ke mereka, haknya mereka juga. Yang penting Pak Jokowi meresponnya secara apa ya, secara damai begitu ya. Kita lihat Pak Jokowi kan santai-santai aja sekarang ya, kayak enggak yang seperti mereka katakan begitu ya, bengis begitu ya teman-teman. Oke, kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang baru kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebas, setia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!